Dan ini konon Gus akan melanjutkan rekor keliling dunia Gus lagi. Dalam waktu dekat Gus akan ke Eropa Gus ya. Ya. Nah, ini banyak yang dengar Gus akan ke Davos. Ya, di Swiss itu indah sekali memang. Kami pernah ke sana, daerahnya itu memang indah sekali gitu ya. Nah, dan apalagi di bulan sekarang ini kondisinya sangat menarik di sana. Nah, Gus, kenapa Davos? Di sana berkumpul para pengusaha dan pemimpin pemerintahan. Saya kebetulan disuruh bicara. Oh. Jadi karena itu saya akan dari seluruh dunia itu? Ya. Itu pertemuan ekonomi sedunia ya? Ya, pertemuan ekonomi yang terpenting di dunia. Jadi saya disuruh bicara ya mengenai mungkin hubungan Islam dengan dunia usaha. Wow. Nah, dari sana saya mau ke Prancis, Inggris, Belanda, Jerman, Italia, termasuk bertemu dengan Sri Paus di Vatikan, kemudian melihat teman saya Presiden Havel dari Cekoslovakia. Ya, kemudian saya pergi ke India. Itu Gus sudah kenal sebelumnya ya dengan? Saya sudah pernah seminar di sana. Dia seorang penyair ya? Ya, penyair. Juga dramawan. Oh, dramawan. Ya, jadi kayak Arswendo. Ya, kayak Arswendo. Tapi nggak pernah dibui. Oh, nggak tahu ya saya. Apa Havel pernah dibui? Pernah waktu itu. Pernah ya. Iya, jadi ya sama waktu itu sama. Benar. Nasibnya sama lah. Cuma dulu itu ada kejadian. Waktu saya seminar di sana ditutup dengan sebuah acara di katedral. Nah, baca doa bersama di katedral di Praha. Oh, di Praha. Di Praha betul. Itu di katedralnya. Nah, itu jejer istananya dengan katedral. Iya, bagus. Saya duduk samping saya itu ada seorang bekas presiden dari Bulgaria. Orang ini dari kecil memang aktif di Partai Komunis. Jadi tidak tahu agama. Nah, ketika dimulai, maka doa bersama itu dimulai oleh Dalai Lama. 15 menit bahasa Tibet, tidak ada yang paham. Yang kedua, Syekh Ibrahim dari Maroko, bahasa Arab, yang tidak ada yang paham. Kecuali dia sendiri. Beberapa orang ya saya paham lah, berapa jam. Kemudian habis itu Uskup Agung yang pegang katedral itu, ya, pakai bahasa Latin, tidak ada yang paham. Tiga-tiganya akhirnya Bulgaria tanya saya, ini pertemuan ini prosedurnya masih lama. Prosedur ya. Dia tidak tahu bahwa itu acara agama. Apa namanya nggak tahu, doa bersama, pokoknya bagi dia prosedur. Kayak prosedur protokoler. Nah, itu dari Praha saya akan ke New Delhi, berbicara di Jawaharlal Nehru University. Di samping ketemu dengan Perdana Menteri, ya, dengan beberapa orang lain. Nah, kemudian 2 hari di sana saya ke Korea Selatan. 2 hari karena sudah janji dengan Kim Dae-jung. Kim Dae-jung ini saya anggap guru saya. Ya, karena apa? Dia itu dipenjara, disiksa, segala macam itu. Dia tetap berbelas kasihan dan mencintai orang yang nyiksa dia. Kan jarang itu. Kim Dae-jung itu. Saya dari tahun 60-an sudah pegang sajaknya itu. Tangan terantai berdoa itu. Kan dia orang Kristen Protestan. Jadi sejak tahun 60 itu sudah kasih sudah. Saya diundang ke Seoul sudah dengan Mbak Mega dulu. Ya, terus beberapa tahun yang lalu. Jadi saya mengagumi Kim Dae-jung ini. Ya, kemarin ketemu di Manila. Biasalah guru dengan murid, saya janji untuk ketemu dia di Korea. Di Korea 2 hari, lalu di Thailand 1 hari untuk KTT. KTT-nya PBB. Ada satu badan PBB minta saya membuka KTT itu. Terus pulang. Nah, ada sebagian juga yang mempermasalahkan Gus Dur ini banyak luar negeri. Nah, tentu mungkin ini sekali lagi adalah penafsirannya mungkin yang dalam ini berbeda dengan apa yang tujuan Gus Dur. Mungkin Gus Dur bisa kisahkan pentingnya perjalanan ke luar negeri. Ya begini ya, kalau saya ke luar negeri itu sebenarnya nggak nganggur kok. Ya. Itu ya itulah setengah hari, 1 hari itu kan penuh semua waktunya. Sebenarnya yang saya maksudkan itu hanya satu, pengakuan
internasional atas keutuhan teritorial Indonesia, wilayah Indonesia. Satu, kedua, saya juga ingin investasi di Indonesia itu cepat, ya, karena Indonesia hanya bisa bangkit kembali ekonominya kalau ada penanaman modal di sini. Jadi karena itu saya begini-begini ya untuk Indonesia juga. Lah orang yang khawatir saya bisa mengerti, ditinggal lama-lama kan khawatir toh. Nah, tapi ya jawaban saya satu saja, untuk apa punya menteri di bidang ekonomi kalau tidak ditinggal-tinggal gitu. Sekarang betul-betul sebagai penutup Gus, ada pesan kepada kita semua Gus dalam menghadapi masa depan bangsa Indonesia tercinta ini. Saya rasa yang terpenting itu loh, kita harus punya rasa mengabdi kepada bangsa dan negara. Ini yang paling penting. Kalau ini bisa saya tanamkan dalam masa saya menjadi presiden ini, ya alhamdulillah, berarti memang benar kata orang, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang baik hati. Ya, suka lupa keburukan orang, ingat terus kebaikan orang. Itu saya rasa mudah-mudahan kita, sebab dengan kita mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara dan mendudukkan kepentingan kita sendiri di tempat nomor 2, maka kita akan bisa mengangkat derajat negara kita. Ini yang membuat Amerika besar, ini yang membuat Republik Rakyat Cina besar, Jepang besar, ya, karena semuanya mereka kebanggaan dirinya sebagai bangsa. Yang katanya Bung Karno meminjam ucapan dari Ernest Renan, raison d'être, sebab adanya sebuah bangsa itu apa. Nah, itu. Nah, jadi ini penting sekali diingat. Terima kasih. Demikian pemirsa bintang-bintang kita dengan Gus Dur, dan semoga dengan kehadiran Gus Dur dan penjelasan Gus Dur kita bisa lebih akrab dan lebih mengenal kepribadian sejati dari Gus Dur yang kita kagumi dan kita hormati dan kita cintai ini. Dan marilah kita bersama mengabdi kepada nusa dan bangsa Indonesia tercinta.